Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Mariadi, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan pengantar bisnis, pemberdayaan SDM, sumber daya manusia. Kurang lebih 8 menit saya akan mempresentasikan materi ini, dan saya minta pada saat saya mempresentasikan materi ini untuk audiens memperhatikan dan fokus terhadap materi yang saya sampaikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan setelah selesai presentasi ini, bisa dipertanyakan. Baik, kita mulai saja untuk materinya. Wajah baru selalu lahir. Model pemberdayaan di share. Tahap pertama dalam model empowerment adalah adanya keinginan dari manajemen untuk mendelegasikan dan melibatkan pekerja. Trust. Setelah adanya keinginan dari manajemen untuk melakukan pemberdayaan, langkah selanjutnya adalah membangun kepercayaan antara manajemen dan karyawan. Confident. Langkah selanjutnya setelah adanya saling percaya adalah menimbulkan rasa percaya diri karyawan dengan menghargai terhadap kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Credibility. Langkah keempat, menjaga kredibilitas dengan penghargaan dan mengembangkan lingkungan kerja yang mendorong kompetensi yang sehat sehingga tercipta organisasi yang memiliki performa yang tinggi. Untuk kita Dapat kita garis bawahi penghargaan. Jadi seorang karyawan itu butuh sekali penghargaan jika dia memiliki prestasi yang baik dalam kinerjanya, karena itu akan berdampak terhadap perusahaan dengan performa yang baik. Kita lanjutkan. Accountability. Tahap dalam proses pemberdayaan selanjutnya adalah pertanggungjawaban karyawan pada wewenang yang diberikan. Communication. Langkah terakhir adalah adanya komunikasi yang terbuka untuk menciptakan saling memahami antara karyawan dan manajemen. ya hanya walaulah hanya. Latar belakang pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan menjadi sesuatu hal yang penting karena di dalam menghadapi era persaingan dan pelayanan, setiap organisasi membutuhkan karyawan yang cepat tanggap dan mandiri sehingga organisasi mempunyai keunggulan kompetitif melalui sumber daya manusianya. Pemberdayaan oleh perusahaan digunakan sebagai sarana untuk memperkuat kapabilitas dan komitmen dari karyawan. Apa tujuan perlu adanya pemberdayaan karyawan? Untuk memunculkan potensi dan modalitas yang ada dalam diri karyawan dan memaksimalkannya sehingga karyawan menjadi mandiri dan meningkat kinerjanya, yang pada akhirnya memberikan nilai manfaat bagi karyawan dan organisasi. Pemberdayaan membantu karyawan untuk menambah mengkontrol terhadap kinerja mereka dan penanggulangan yang lebih baik terhadap stres. Pemberdayaan juga cenderung menambah inisiatif pribadi karyawan karena mereka akan mampu mengidentifikasi dan mengasumsikan rasa kepemilikan psikologis terhadap pekerjaan mereka. Definisi pemberdayaan. Pemberdayaan diartikan sebagai kebebasan, keleluasaan, kemandirian, dan tanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaan serta dalam berpartisipasi pembuatan keputusan. Pemberdayaan adalah memunculkan potensi karyawan dan meningkatkan motivasi mereka sehingga mereka lebih adaptif, mau menerima lingkungan dan meminimalisir rintangan birokrasi yang memperlambat kemampuan mereka merespon
Pemberdayaan adalah konstruk yang penting karena menawarkan potensi positif bagi karyawan dan organisasi. Klasifikasi dari pemberdayaan: aspek psikologis internal, sosial, situasional. Apa saja komponen dari pemberdayaan? Ya, yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Sangat penting sekali untuk merencanakan sumber daya manusia yang handal. Kedua, rencana pemberdayaan. Harus memiliki planning dalam pemberdayaan. Ketiga, strategi retensi. Pastinya harus memiliki strategi. Keempat, strategi fleksibilitas. Bagaimana cara memberdayakan karyawan? Pemberdayaan harus tertanam dalam nilai-nilai budaya organisasi yang dioperasionalisasikan melalui partisipasi, inovasi, akses informasi, dan akuntabilitas. Karyawan dapat diberdayakan dengan menambah tanggung jawab atau keterampilan yang terkait dengan pekerjaan yang penting. Memberdayakan karyawan juga dengan memberikan mereka kekuatan untuk membuat keputusan atau memberikan otoritas dan otonomi. Jadi sangat penting sekali kita memberikan pendelegasian, ya, memberikan kepercayaan otonom kepada karyawan sehingga mereka dapat melakukan tindakan atau mengambil keputusan dengan baik. Hal-hal yang terkait dengan cara memberdayakan karyawan: membuat pemberdayaan sebagai kebutuhan, ya. Membuat visi, tujuan, dan akuntabilitas yang jelas, mengembangkan karyawan, mendelegasikan pembuatan keputusan kepada karyawan, dipimpin dengan teladan, ya, sebagai role model seorang pemimpin. Manfaat dari pemberdayaan: produktif dan menghasilkan pelayanan konsumen yang lebih baik, lebih puas dan efikasi diri meningkat, mengambil tanggung jawab untuk bertindak, berusaha memecahkan masalah dan tidak menyalah-nyalahkan. Jadi jika ada permasalahan diselesaikan secara baik dan tidak menyalah-nyalahkan ke siapapun. Mempunyai perasaan memiliki dan merasa sebagai bagian dari tim. Sangat penting sekali kekompakan bekerja di dalam tim untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, kesimpulannya, dari banyaknya manfaat bagi karyawan dan organisasi yang bisa didapatkan dari pemberdayaan, maka sangatlah penting adanya pemberdayaan karyawan. Dengan adanya pemberdayaan, maka akan ada pergeseran dari budaya birokrasi menjadi budaya mandiri yang manfaatnya banyak. Singkatnya, karyawan yang berdaya tidak perlu lagi pasif dengan menunggu petunjuk pengarahan dari atasannya, melainkan mempunyai inisiatif untuk memulai mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Demikian presentasi yang saya sampaikan ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya secara langsung. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.